teman-teman, ketemu lagi di Jendela Dunia Books Review. Hari ini kita mau review buku berjudul Ayahku Bukan Pembohong, teman-teman. Oke, kita review bukunya. Ini bukunya udah agak jelek karena aku lupa sampulin waktu itu. Sini udah pernah disampulin, cuma sampulnya lepas malah robek, jadi sengaja aku robek lagi. Ini udah pada rusak-rusak di ujung-ujungnya. Biasa lah ya udahlah. Jadi yang rasa ayahnya tuh selalu jujur, baca dah bukunya. Selalu bohong atau selalu jujur nih? Sebenarnya awalnya jadi aku punya teman dan adikku juga nanya, ayah, jadi bacanya ayahku pembohong atau ayahku punya bukan pembohong gitu kan. Tapi nanti kalian bakal tahu awal-awalnya ayahnya pembohong dan habis itu enggak. Maksudnya apa? Ya udahlah, langsung aja daripada cerewet. Ayo kita baca dulu. Kapan terakhir kali kita memeluk ayah kita, menatap wajahnya, lantas bilang kita sungguh sayang padanya? Kapan terakhir kita bercakap ringan, tertawa gelak, bercengkrama, lantas menyentuh lembut tangannya, bilang kita sungguh bangga padanya? Inilah kisah tentang seorang anak yang dibesarkan dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang justru membuat ia membenci ayahnya sendiri. Inilah kisah tentang hakikat kebahagiaan sejati. Jika kalian tidak menemukan rumus itu di novel ini, tidak ada lagi cara terbaik untuk menjelaskannya. Mulailah membaca novel ini dengan hati lapang, dan saat tiba di halaman terakhir, berlarilah secepat mungkin menemui ayah kita, sebelum semuanya terlambat, dan kita tidak pernah lagi sempat mengatakannya. Serem banget ya akhir-akhirnya ya. Aku kan jadi tegang pas baca buku ini gara-gara di belakangnya kita tidak pernah lagi sempat mengatakannya ini loh nih. Ayo, serem banget. Ya udah, oke, kita langsung review aja. Ini penerbitnya Sabak Grip seperti biasa ya, Terelie. Terus novel remaja juga 15+ tapi aku baca. Harganya biasalah, aku beli 65.000 doang, di sini 95.000 aslinya. Di toko buku Terelie seperti biasa ya. Ya udahlah. Oke, ini sampingnya kayak gini dan dalamnya. Oke. Covernya oleh Orca Kreatif, cetakan keempat ini, Mei 2023. 3 halaman 20 cm. Oke teman-teman, jadi ceritanya tentang apa? Jadi ada anak bernama, coba aku cari nama tuh, Dam. Oke, jadi anaknya. Jadi ada anak, iya benar anak sih. Anaknya bernama Dam. Ya Dam aja, nggak ada kepanjangannya. Jadi Dam ini tuh anak yang seneng banget denger cerita waktu masih 8 tahun. Nih pembatasnya. Nah, habis itu kalian tahu apa yang terjadi? Nih di prolognya dia udah bilang, aku berhenti mempercayai cerita-cerita ayah ketika umurku 20 tahun. Nah, berhenti apa nih? Cerita apa nih? Cerita apa? Jadi si Dam ini dulu tuh kan seneng banget denger cerita ya dia. Dan suatu hari dia tuh denger cerita kayak Apel Emas, tahu kan buku Apel Emas? Baca aja ceritanya di situ, sama persis kayak di buku ini. Suku Penguasa Angin, ada bukunya dari Terelie juga yang full color itu, namanya apa sih? Aku kok lupa ya, layang-layang. Pokoknya itulah yang angin-angin juga, penguasa angin gitu-gitu juga. Sama Toki si kelinci nakal, yang di situ Toki si kelinci bertopi. Jadi dia tuh denger cerita-cerita itu, terus dia seneng kan dengarnya setiap malam, setiap nonton Sang Kapten. Kebanggaannya itu kapten bola kebanggaannya kayaknya MU deh, tapi di situ namanya Sang Kapten. Abis itu dia seneng banget kan dengerin cerita. Ternyata ayahnya tuh temenan sama Sang Kapten. Dia langsung, wow, ayahku temennya Sang Kapten. Dia langsung cerita kemana-mana. Maksudnya cerita ke teman ceweknya namanya Tani. Tani atau Tani sih bacanya apa dah? Ada tulisannya.
Tani atau Taani bacanya nggak tahu. Nah itu, jadi dia cuma cerita ke Tani, tapi ternyata Tani tuh nulis di buku diary-nya dan langsung dibaca sama teman-teman. Terus langsung semua tahu kalau sang kapten itu adalah temannya Dam, ayahnya Dam. Terus katanya berbagai cerita tentang sang kapten ada di sana. Terus Dam benci sama Tani dan nggak pernah lagi cerita tentang sang kapten. Nah dia udah mulai curiga nih waktu masih kecil, masih SMP. Jadi dia tuh kan pergi lihat sang kapten langsung, mungkin di GBK atau di mana lah, di stadion di kota Jakarta. Wah, terus sih nggak disebutin maksudnya kota mereka. Terus habis itu si ayah nih pas si El Capitano El Prince ini mau sang kapten nih mau tanda tangan, udah salamin beberapa orang sebelum kursinya mereka, ayah malah menyeretnya pulang. Jadi ayahnya tuh menyeret si Dam pulang. Damnya marah lah, Damnya bingung. Terus dia udah nyadar nih, kok ayah kayak menghindar biar nggak ketahuan kalau ini bohong gitu ya, dia mikirnya gitu. Terus habis itu dia masuk ke akademi, namanya Akademi Gajah. Nah di Akademi Gajah ini dia ketemu buku berjudul Apel Emas, Lembah Bukhara, dan Suku Bunga Sangin. Dia langsung pengen nanya ke ayahnya, tapi pas dia pulang dari akademi, ayahnya marah 100%. Terus dia ingat percakapan ayah sama ibunya dulu waktu ayah kebanyakan cerita tentang sang kapten, kalau ayah nggak bakal siap nih buat menghadapi resiko apa ya, masih nggak ngerti. Nah terus dia udah besar, dia nikah nih sama Taani, astagfirullahaladzim, kaget, sama Taani. Nah terus habis itu dia nikah sama Taani kan, padahal awalnya dia benci banget sama Taani. Terus kira dia tinggal sama Taani, terus punya anak namanya Zaz dan Kon. Terus habis itu ayah disuruh tinggal di rumahnya mereka. Dia marah banget karena dia udah benci ayah, karena dia ceritain cerita bohong. Terus habis itu Dam berusaha ngusir ayah, ngusir ayah. Terus tapi Zaz dan Kon nggak mau, ayahnya diusir, kakeknya diusir. Habis itu udah diusir, ternyata ayahnya tuh ke pemakaman kampung buat lihat ibunya si Dam yang meninggal dulu. Dia ziarah gitu, ayahnya jatuh pingsan, terus dibawa ke UGD. Nah pas sampai di UGD, Dam dipanggil kan. Nah habis itu Dam dipanggil dan si ayah cerita yang baru aja ayah dapatkan. Ayah ceritain nih kenapa dari dulu ayah bilang ayah sama ibu tuh selalu bahagia, padahal kelihatannya kan nggak suka mobil mewah, nggak punya perhiasan gitu. Tapi ternyata ada rumusnya di sini, yaitu kebahagiaan itu harus datang dari diri sendiri, bukan dari perhiasan, bukan dari harta mewah gitu. Akhirnya ayahnya meninggal dan si Dam akhirnya tahu kalau cerita-cerita itu tidak bohong. Karena nih, jadi pas lagi mau memakamkan ayah, semua yang diceritakan ayah datang. Ada Ali Khan, terus ada Suku Bunga Sangin datang, dan yang paling spesial adalah si nomor 10, yaitu anaknya sang kapten datang melihat pemakaman ayahnya. Jadi begitu teman-teman. Jadi sebenarnya ternyata ayahnya dia nggak berbohong. Yeay, udah selesai reviewnya. Gimana teman-teman, buku Ayahku Bukan Pembohong? Kalian mau baca nggak? Baca aja deh, ini seru banget sumpah. Kalau aku pernah berkali-kali baca ini, makanya sampai jelek. Kalau yang bagus-bagus kayak gini aku jarang baca biasanya. Ini aja udah aku sholatipin saking udah robek-robeknya. Ini udah pada robek-robek semua. Yang belum robek-robek ini cuma ini.
Aku suka buku ini. Jatuh mulu. Aku suka buku ini, cuma sayang gitu loh karena ini masih bagus kertasnya. Cuma ya aku nggak terlalu ngerti lah ya politik juga, jadi aku nggak terlalu suka. Aku jarang baca. Ya kalau kalian mau nanya ini Eliana apa udah robek-robek, iya dong. Ini sih Anak Pemberani ya versi dulu banget aku belinya. Terus ini udah copot-copotan covernya, lihat dong. Wow. Karena aku udah hafal jadi aku biarin aja nih semua buku-buku rusak. Padahal dulu tuh sekarang aku nyesel buku-bukunya udah kayak gini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan review Ayah Aku Bukan Pembohong dariku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.